keutamaan apa yang mereka miliki ketika mereka melakukan, mengikrarkan dirinya untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, kemudian mereka beristiqomah dengan ikrar mereka itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka keutamaan, yaitu menurunkan malaikat-malaikat. Allah menurunkan malaikat-malaikat kepada dia sebagai penjaga-penjaga untuk orang-orang yang beristiqomah tersebut. Maka pengajian kita di musola ini, kita istiqomah sejak tahun kapan tuh? Istiqomah. Saya pantau, saya lihat di YouTube biasanya. Saya lihat di YouTube selalu ada baca ratib, ada baca maulid. Ya, sekarang sudah ada baca maulid sebetulnya itu istiqomah, walaupun cuma 2-3 orang yang penting ada hadir. Kemudian baca ratib, itu istiqomah namanya. Hasilnya apa? Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita pada malam hari ini. Itu yang antum jaga, itu yang kita jaga. Karena apa? Ini adalah hasil daripada keistiqomahan. Hasil dari keistiqomahan. Sekian banyak halangan, rintangan, semua penghalang sehingga beberapa kali saya tidak sempat hadir. Mau berangkat tidak jadi, berangkat ada halangan ini, berangkat ada. Intinya apa? Kita beristiqomah, minta sama Allah Ta'ala. Allah yang pegang semuanya. Allah yang pegang semuanya. Allah yang kuasai semuanya. Hati-hati kita ini Allah yang kuasai semuanya. Ya. Allah yang kuasai semuanya. Kemudian sama siapa yang kita minta? Sama siapa kita minta? Kepada siapa kita bermunajat? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati-hati kita semuanya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum sangka bahwasanya wah, Habib Usman itu jauh di Kendari sana, tidak usah kita datang majelis. Tidak begitu. Walaupun kita jauh, kita tidak berdekatan, kita jauh, akan tetapi hati jangan sampai berjauhan gitu. Hati jangan sampai terpisah. Hati selalu menyatu. Hati selalu dekat. Maka pasti kita akan dipertemukan kembali. Pasti kan. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, Nabi mengatakan bahwasanya almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya. Seorang bersama siapa yang cintai. Di dunia dan di akhirat. Di dunia bisa saja kita bisa dengan jasa. Tetapi di akhirat nanti, pasti akan ketemu dengan siapapun yang kita cintai. Jadi kita bermahabbah, kita cinta, pasti bertemu di sana. Gitu. Buktinya apa? Di dunia saja. Siapa yang sangka kita akan ketemu lagi sekarang? Saya saja tidak sangka. Kan begitu ya? Saya tidak sangka kita akan ketemu sekarang. Kenapa? Karena apa? Karena amahabbah, yaitu kecintaan. Karena kecintaan. Jadi jangan sampai lewat keistiqomahan kita. Keistiqomahan kita adalah bermajelis ilmu, majelis ta'lim. Ya. Kemudian nanti sebentar kita akan bicarakan hal-hal tentang majelis ta'lim kita ini, kelanjutan untuk berikutnya. Sebentar kita bicarakan di luar. Kita diskusikan di luar sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan para malaikat sebagai penjaga untuk orang-orang yang senantiasa beristiqomah. Keutamaannya malaikat yang turun menjaga orang-orang yang beristiqomah. Dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istiqomah dijaga para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat-malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ente hidup di dunia ini jangan takut. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir, jangan pikir yang macam-macam tentang dunia. Ya jangan terlalu banyak khawatir tentang dunia ini. Kata para malaikat itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga untuk kalian masuki pada saat di hari kematian kalian. Maka di dunia kita merasa tenang dengan hiburan para malaikat-malaikat itu, dan di akhirat nanti Allah SWT akan memasukkan orang-orang yang beristiqomah ke dalam jannahnya, ke dalam surga Allah SWT. Jadi istiqomah ini memang kedengarannya mudah diucapkan.
Istiqomah itu mudawamah terus menerus dalam mengerjakan kebaikan. Akan tetapi sangat sulit untuk dikerjakan. Jadi paksakan diri untuk mengerjakan istiqomah itu, atau mendawamkan hati kita untuk istiqomah. Khususnya istiqomah di dalam majelis taklim yang kita ada di dalamnya pada saat ini. Majelis taklim ini ada rumah kita, tempat kita, perahu kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis taklim ini adalah kendaraan kita. Jangan sampai kita lupakan kendaraan kita. Jangan sampai terlalu lama kita transit, gitu ya. Jangan sampai terlalu lama kita transit, singgah gitu. Terlalu lama singgah nanti lupa naik mobil, nanti ketinggalan yang lain jalan. Majelis taklim ini adalah perahu kita. Majelis taklim ini kendaraan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelamaan transit. Kalau ada yang jarang-jarang datang, mulai malam ini dikerangkan dalam hati masing-masing, selalu datang majelis taklim, selalu hadir majelis. Niatkan untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan dan mengamalkan istiqomah tadi itu, Sebaik-baiknya ibadah adalah menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, karena kita beribadah kalau tidak pakai ilmu, yang menggunakan ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia. Wa kullu man yudhiri ilmin yaqbalu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang mengerjakan ilmu, amalan-amalan, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tanpa bersama-sama dengan ilmunya, maka ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ini bukan pengajian, cuman saya kangen saja bicara di sini gitu. Nah, nostalgia saja. Biasanya kita berlihat dari saya bawa kitab. Nah, kita sudah nostalgia. Kita pada malam ini, Allah semoga kita bisa beristiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan dalam agama yang kita cintai, Islam. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.